sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program. Bersama dengan saya Joni dan saya Jenny. Dan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Luar biasa sekali, hari ini ada Joni dan juga Jenny yang menemani kita di studio. Dan kita menampilkan suatu topik good news yang sangat spesial yang berjudul yaitu anak-anak berharga di mata Tuhan. Oke pemirsa sekalian, kita melanjutkan suatu acara yang sangat menarik ini karena kita tahu bahwa dalam firman Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan surga adalah milik seperti anak-anak kecil ini. Dan kita akan tahu bahwa dalam keluarga kita ataupun orang-orang sekeliling kita selalu ada anak kecil ya Deb ya. Ada anak kecil atau kita punya anak atau mungkin saudara sekalian sudah punya cucu ya. Dan kita tahu bahwa bagaimana caranya supaya kita bukan hanya mengentertain mereka tetapi melalui boneka-boneka ini kita dapat memberikan nilai-nilai kerajaan surga yang luar biasa. Siapa narasumber yang kita tampilkan hari ini? Narasumber kita hari ini adalah pelayan-pelayan anak dari Casey Puppet ya. Jadi kita akan belajar banyak dari mereka. Keren banget itu Deb. Nanti akan ada black light, akan ada puppet show, akan ada cara-cara bagaimana pemirsa sekalian supaya bisa belajar bermain puppet dengan cara yang baik karena ada banyak orang yang belum mengerti atau belum tahu caranya. Oke? Dan yang lucunya begini Daniel, kita mendengarkan kesaksian bahwa banyak sekali pada saat Good News program ini on air, orang tua yang harus berebut TV sama anak-anaknya. Karena anak-anaknya pengen lihat film kartun, ya kan? Orang tuanya cuma punya TV satu. Tapi kalau giliran yang seperti ini, mereka bisa nonton Good News sama-sama dengan orang tuanya sampai 60 menit ke depan Oh gitu. my God! Oh my God! Ya, nah pemirsa, sebelum kita akan tampilkan narasumber kita hari ini, kita rindu untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Saksikan! Kreativitas dalam pelayanan anak memang sangat dibutuhkan. Karena semakin kreatif pelayanan tersebut, maka niscaya anak-anak pun akan tertarik mendengarkan cerita yang disampaikan. Inilah yang dilakukan oleh Casey Puppet Ministry. Tim yang awalnya untuk pelayanan sekolah minggu ini membentuk pelayanan anak dengan menggunakan sebuah boneka tangan. Cerita yang mereka sampaikan pun adalah kisah-kisah dalam Alkitab. Dalam setiap penampilannya, Casey Puppet ini menggunakan konsep drama musikal. Ada lagu dan juga tarian. Dan yang paling unik adalah menggunakan black light puppet. Tak heran, dalam sekali pertunjukan melibatkan para pemain yang tidak sedikit. Bagaimanakah kisah pelayanan mereka? Saksikan Good News sesaat lagi. Dengan karakter yang kita mainkan pada saat itu dan itu diberitahukan kepada orang tuanya dan diberitahukan ke kita. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Ya pemirsa, Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah anak-anak berharga di mata Tuhan ya. Seperti yang kami janjikan, di studio telah hadir ini para narasumber yang luar biasa ya. Ada Kesi Papet. Ya, dari Kesi Papet ada Ibu Sri. Halo. Mana ya. Ibu Sri? Hai. Oke. Berikutnya. Kemudian juga ada Yeni. ya. Kontestan berikutnya. Ada Echa. Dan ada Edu. Hai. Hari ini kita akan berlomba untuk main puppet show. Oh enggak ya? Silakan. Yuk. Ya, nah mau bertanya dulu kepada Ibu Sri mungkin ya sebagai pendiri dari Kesi Puppet, benar ya. Nah, jadi awal mulanya bagaimana Bu bisa berdiri Kesi Puppet ini? Awalnya kita melayani semua di Sunday School di gereja kita. Terus kita ikut setiap kali ada acara Natal, Paskah, kita selalu mengisi dengan drama atau puppet. Nah, suatu hari kita ikut seminar Indofest dan setelah itu kita termotivasi untuk melayani lebih, bukan sekedar hanya di dalam gereja kita, tapi kita keluar dari gereja. Wow. Mulai tahun berapa tuh pertama kali itu? 2004. 2004, berarti udah 8 tahun ya? Udah cukup lama juga ya? Oke, luar biasa sekali. Dan kemudian waktu itu yang mulai siapa waktu itu? Sehingga terbeban untuk dibawa keluar dan kemudian sampai bisa jadi berkat kemana-mana seperti ini? Ya saya kepingin dari teman-teman ada yang minta kita tampil di mana-mana, jadi kita terbeban untuk oh iya kita harus memberi, dan kita setelah melayani kita menerima sesuatu yang anak-anak itu menerima sekali dengan cara seperti ini gitu loh. Oke. Bisa cerita pengalaman yang menarik nggak kalau pada waktu membawakan Kesi Puppet ini ke mana-mana? Contohnya satu cerita gitu misalnya. Pengalaman yang paling menarik pada saat itu kita membawakan cerita tentang putus asa, jangan putus asa. Ya. Dan kita mendapat pemberitahuan bahwa salah satu anak yang nonton pertunjukan itu, dia pada saat itu dia mengalami masalah dan dia lagi di sekolah dia lagi nggak mau belajar dan lain sebagainya, tapi dia teringat dengan untuk tidak putus asa, jadi dia mengikuti dengan karakter yang kita mainkan pada saat itu dan itu diberitahukan kepada orang tuanya dan beritahukan ke kita. Wow. Jadi dengan lebih mudah seperti yang Bu Sri tadi katakan masuk ke imajinasi, ke pikiran, ke jiwa anak-anak seperti itu ya. Oke, terus kemudian? Ya, nah ini kalau boleh tahu Echa mungkin sebagai ketua dari Kesi Puppet ya, sepanjang kalian sudah melayani, jadi sudah berapa tahun tadi? 8 tahun. 8 tahun ya. Apa perkembangan boneka tangan dari waktu ke waktu dalam 8 tahun itu? Pertamanya kami memulai mungkin dari boneka yang seperti ini. Oke, seperti tidak Jenny. black light ya, tetapi makin lama makin kesini kami menggunakan puppet yang seperti ini ya. Puppet black light puppet. Ya, yang neon ini ya, Iya. fluoresan ini. Iya. Ya, oke. Terus kemudian setelah itu? Lalu kami kembangin lagi ke memakai properti-properti. Gitu. Kalau dulu hanya satu Kreatif, boneka, lama-lama jadi panggung iya, gitu ya. betul. Dan bahkan sekarang udah nggak properti aja, tapi kita pakai drama lagi gitu. Oh, oke. Combine Jadi antara puppet combine dan antara drama. puppet dengan drama. Jadi bukan hanya puppet show yang simple, sederhana, Betul. tapi yang sudah sangat elaborate gitu ya. Iya, betul. Nah, boleh dikasih tahu nggak apa namanya Echa? Orang-orang macam apakah yang cocok untuk memainkan puppet? Yang jelas kalau di Kesi Puppet adalah anak-anak yang cocok untuk memainkan adalah anak-anak yang tangguh, tidak manja. Kenapa? Karena cukup capek, Oh iya, berlutut dan capek. latihannya itu malam hari gitu. Jadi benar-benar ini ya, dan itu latihannya boleh dibilang sekitar 4 jam. Hampir setiap hari itu? Setiap kali latihan 4 jam. Iya, setiap kali. Oh, Seminggu 2 kali. Pada waktu pertama kali tim kalian terbentuk tuh berapa orang yang tergabung dalam tim ini? Pertama kali sih mungkin untuk guru-guru sekolah minggu aja. Guru-guru, Ya, oke, terbatas sebatas aja sekolah ya waktu minggu, itu ya. iya. Mhm, Nah, terus kalau kemudian? sampai saat ini sih kami sekitar 25 orang ya. Kira-kira pada waktu kalian membentuk tim puppet show ini atau Kesi Puppet ini, kesukaran-kesukaran apa yang pernah dihadapi? Kalau dari segi mencari pemain ya, karena seperti yang tadi Echa bilang, perlu pemain-pemain yang cukup istilahnya nggak manja gitu. Kadang-kadang dalam ini kan bentuknya pelayanan, jadi mungkin kita kadang-kadang juga sibuk di luar atau apa, tapi kita untuk memberikan waktu untuk pelayanan ini kadang-kadang nggak semua orang bisa gitu. Padahal kan boneka, orang pikir kan kalau boneka itu kan harus orang yang soft, orang yang misalnya nggak berani tampil di depan umum, ada yang orang yang bilang seperti itu. Apakah benar seperti itu juga?
Tapi latihannya capek. Nggak selalu seperti itu sih. Karena ya mungkin juga kadang-kadang ada pemain yang pemalu, tapi pas main boneka mereka jadi hidup. Ada nggak gitu. pengalaman seperti itu? Ada banyak Iya, juga. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ini menarik sekali ya, Debbie. Jadi kita akan pelajari, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik sekali bahwa melalui ini coba lihat ya, kalau boneka ini saya keluarkan tangan saya, jadi boneka ini nggak berarti apa-apa, tetapi pada waktu saya masukkan tangan saya, boneka ini kemudian langsung menjadi hidup gitu, dan pada waktu boneka ini menjadi dalam tanda kutip hidup, kemudian boneka ini bisa menjadi berkat untuk anak-anak loh. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, stay tune dalam Good News Program. Tinggi boneka di dalam stage itu harus setinggi pusar boneka. Pusar boneka. Oh, Iya, jadi nggak jadi ketinggian. tidak boleh gantung dan tidak boleh turun terlalu pendek. I love you so good jets apa dynamite, bakso goreng, bakso udang, oh I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat, oh so good, very good, it's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saksikan Good News bersama dengan saya Jeffrey Chandra dan jangan lupa klik di www.anugerah.net. Tuhan memberkati. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada satu halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan saya hari ini di Good News Program ada Johnny. Hai Johnny, apa kabar? Baik. Oke, sekarang pemirsa sekalian kita akan kembali menanyakan tentang beberapa hal dari Casey Puppet. Silakan, Deb. Ya, nah apa sih visi misi dari Casey Puppet ini kalau boleh tahu ya? Visinya dari Casey Puppet adalah untuk menjadi terang dalam dunia. Lalu kami dengan itu kami berusaha untuk membagikan firman Tuhan melalui pertunjukan puppet show ini, dan juga kami dengan firman Tuhan itu kami berusaha menyemangati anak-anak yang menonton agar mereka juga bisa jadi berani dalam menghadapi tantangan-tantangan mereka gitu. Wow, hebat ya Jenny ya. Nih mau tahu motonya, Jenny tahu nggak motonya? Belum. Oke, motonya apa nih? Coba katanya ada moto tertentu dari Casey Puppet. Moto kami glow in the world. Gitu. Jadi glow in the world, ya. bukan glow in the dark ya. Boneka-bonekanya glow in the dark. Glow in the dark nanti jadi stiker. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau tanya nih, banyak orang yang masih belum tahu caranya main puppet show gitu ya. Orang berpikir main puppet show itu nggak usah belajar pun bisa. Nah, bisa dijelaskan nggak? Atau bisa dijelaskan nggak? Ini yang dibawa apa aja juga hari ini? Silakan. Ya, oke. Sementara mungkin saya jelaskan untuk teknik dasar untuk permainan Puppet terlebih dahulu ya. Nah, dalam teknik dasar permainan puppet, pada saat boneka memasuki dan keluar dari stage yaitu dengan cara mungkin berlutut, lalu kemudian menaiki 4 undakan tangga. Menaiki 4 undakan tangga. Ini cara masuknya ya? Iya. 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Ingat kepalanya tidak boleh dengar. Nah, yang kedua adalah ketika turun dari stage, yaitu dia harus menuruni 4 undakan tangga. Berbalik dulu 4 ya. undakan tangga, iya dengan. Kalau lompat nggak boleh?
lebih kelihatan. Boleh kan? Jadi turun harus 4 juga? Iya, turun juga 4. Berbalik, 1, berbalik. 2, 3, Iya, 4. ke arah lengan yang Balik ke berlawanan. sebelah situ. Ya. Kalau Pak gitu. Daniel memainkan dengan tangan kiri, Oh, supaya nggak muntir ya tangan iya, kita ya? Oke. keluarnya harus ke arah yang berlawanan. Oke. Nah, terus kemudian? Tangannya tuh tangannya. Terus kemudian? Lalu kemudian yang harus diperhatikan adalah eye contact dari mata boneka tersebut. Karena mereka harus melihat selain ke penonton, mereka juga harus melihat ke sesama boneka yang dimainkan. Sesama boneka. Supaya nggak saling mendahului gitu ya? Halo Johnny. Untuk memperoleh kontak mata yang benar, cara memainkan puppetnya adalah dengan sedikit diturunkan ininya. Tangannya agak-agak Oh, Ya, jadi gitu. sedikit menunduk. Oke, oke. Cari kalau ada uang hilang di bawah. Terus kemudian setelah itu? Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah gerakan bibir yang sesuai. Nah, Kan ini harus dia kelihatan. yang paling susah. pentingnya, gerakan bibir yang Bukannya sesuai gini. yaitu Halo. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah boneka yang digerakkan adalah bibir rahang bawah. bawahnya. Rahang Oh, bawahnya. karena kalau kita ngomong juga rahang bawah. Jadi Betul, ini mimicking, jadi bukan- mimicking manusia gitu, cara Iya, ngomongnya manusia. jadi Bukan ingat ya. Kalau rahang atas ini dong. yang harus dibuka rahang bawahnya. Oh, oke. Dan jangan terlalu besar, sesuaikan dengan ngomongannya. Kalau misalkan dia teriak baru besar, tapi kalau dia bicara biasa, buka aja biasa. Gitu? Kecil. Iya, betul. Terus kemudian? Nah, kalau untuk bicara itu per suku kata, dibuka mulutnya itu. Jadi per nggak boleh suku kata. keburu-buru ya? Iya, Iya. tidak boleh. Halo. Iya, Iya, betul. betul. Coba latihan. Ya, coba perkenalkan, coba Yeni. kenalkan. Nama saya Yeni. Namamu siapa? Nama saya Johnny. Salah. Nama saya Jenny. Hai. Hai Hello, juga. my name is Casey. Nah, Pak Daniel. Dari Inggris Pak Daniel dan Ibu. Ini kami bawa ini Casey. Oh, Jadi ini boneka. ikon boneka Ikon Casey boneka kami. kita ya. Casey dari Alaska. Ya. Nah, kemudian faktor yang keempat yang harus diperhatikan adalah tinggi boneka. Tinggi boneka di dalam stage itu harus setinggi pusar boneka. pusar boneka. Oh, Iya, jadi nggak jadi ketinggian. tidak boleh gantung Hmm, dan tidak boleh turun terlalu pendek. oh gitu. Oh. Panggungnya di sini panggungnya. Jadi Oke. harus setinggi pusar. Jadi Tapi tangannya harus pusarnya di mana? Di sini atau di sini? Masa tahu gitu? sini. Oh iya iya. Coba Oke. diintip dulu. Oh nggak ada pusarnya. Nah, terus kemudian? Nah, Ya, kalau- sudah 4. Nah, Iya, terus untuk ada lagi? gerakan yang lebih hidup mungkin ya, tapi itu dapat dipelajari kemudian, yaitu setelah 4 teknik itu dikuasai, baru boleh kemudian kalian belajar menggunakan Oh, ini dia. Oh, oke. Jadi gerakan ini adalah 4 tangannya. teknik dasar. Pemirsa sekalian, ada 4 teknik dasar yang perlu kita ketahui dalam kita menjalankan puppet, sehingga puppet itu nggak cuma asal kita punya kemudian kita buka-buka mulutnya, tetapi sekarang kita belajar sesuatu kan. Pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Nanti setelah break ini kita akan kembali lagi dan kemudian akan ada artis yang menyanyikan suatu lagu yang luar biasa, dan kemudian setelah itu kita akan kembali lagi untuk bukan artis ya, Bukan. tetapi akan ada performance pemirsa sekalian dari Casey Puppet, dan kemudian kita akan melihat bagaimana mereka tampil, dan kemudian kita akan kembali lagi untuk belajar lebih banyak lagi tentang Puppet Show Good News Program. Woohoo! Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa.
Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Saksikan Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa klik www.anugerah.net. God bless you. My brokenness carries me around and friendly. Jesus, it is you. Oh, who tells
and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yeah, yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are, yeah. Who you are. And you are good. Oh yeah! Oh yeah! Casey, ini pesanan khusus. Woi, pesanan khusus. Berapa harganya kalau pesanan khusus gitu? Aku pesen 2.500. Oh my God, you are expensive girl. Woohoo. Shalom pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam acara News Update. Pemirsa, setelah 2 tahun akhirnya Pastor Daniel dan juga Pastor Debbie kembali diundang oleh Pendeta Wim dan juga Ibu Sally untuk membagikan firman di MBC Cirebon. Seperti apa kegiatan mereka di sana? Mari kita simak perjalanan mereka selama 3 hari di kota Cirebon. Beberapa waktu lalu selama 3 hari, Pastor Daniel Hendrata dan istrinya, Pastor Debbie Katarina, melakukan pelayanan ke kota Cirebon. Kali ini gereja yang akan dilayani oleh mereka adalah GKBP MDC Cirebon. Pada hari Minggunya, Pastor Daniel dan Pastor Debbie melayani 2 kebaktian sekaligus. Tema yang mereka bawakan dalam kebaktian tersebut adalah The Power of Speech and Consistency. Jangan berfokus kepada usaha saudara, tetapi fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan all things are possible. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini engkau sudah mencoba bertahun-tahun untuk melakukan sesuatu usaha ataupun pekerjaan ataupun pelayanan ataupun studimu dan engkau belum melihat hasilnya, jangan menyerah. Keesokan harinya, Pastor Debbie mendapat kesempatan melayani kebaktian wanita seluruh Cirebon atau yang disebut Shine Woman, yang kali ini mengambil tema Dia Tertawa. Pelajarilah firman Tuhan. Ini adalah kunci yang sangat penting, saudara. Amin. Karena di dalam firman Tuhan terkandung banyak sekali hikmat ilahi. Amin, saudara. Tak ketinggalan, pada kesempatan ini juga ada beberapa jemaat yang beruntung mendapatkan buku dan DVD dari Good News. Semoga pelayanan Pastor Daniel dan Pastor Debbie ke kota Cirebon ini membawa banyak berkat bagi orang yang percaya. Amin. Mengucapkan terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, dan kami percaya kalau kehidupan kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Dalam beberapa waktu ini saya minta dukungan doa ke Good News untuk anak saya yang belum dapat pekerjaan. Terus berselang seminggu itu ada
sudah ada jawaban dan anak saya sudah dipanggil untuk bekerja. Pemirsa, demikian news update hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program. Kita jumpa lagi di news update mendatang. Saya Shirley Louis, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, kita sudah tiba di segmen yang kelima dari Good News program kita hari ini yang berjudul Anak-anak Berharga di Mata Tuhan ya. Kembali kepada Casey Puppet nih ya. Nah, Jenny, kamu sudah tahu belum? Hah? Casey itu artinya apa? Belum. Ya, berarti harus nanya dong, kamu sudah berapa lama ikut Casey Puppet masih nggak ngerti? Iya ya, nggak pernah tanya sih. Sekarang saya yang mau nanya nih ya. Jadi apa sih artinya Casey ini? Casey itu kami ambil dari bahasa Irlandia yang artinya pemimpin yang berani. Nah, itu kami ambil berdasar ini boneka Casey-nya, ya, ini ikon pemimpin Casey yang kita. berani. Ya. Nah, itu kita ambil dari satu ayat di Alkitab yaitu 1 Yohanes 5 ayat 4 yaitu yang berbunyi sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Iman kita. Jadi dengan arti ini kita berharap kita bisa mengajak para penonton untuk lebih berani dalam menghadapi tantangan-tantangan. Oh, dan itu jempolnya memang sengaja. Iya, top. Thumbs up. Bisa dibentuk-bentuk jempolnya gitu. Hebat. Buat ngenyot juga bisa. Boleh ngedot jempol dong. Oh, bisa dibuka, bisa ditutup. Iya. Oke, pemimpin yang berani. Bagus banget ya. Oke, ngomong-ngomong ya. boneka-boneka seperti ini harganya berapa sih supaya pemirsa sekalian bisa tahu gitu? Kalau Ibu Sri bisa. Harganya, ya kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa lihat di website. Ya. Lihat untuk harganya yang ini $125. $125. Wow, mahal. Kalau kamu berapa harganya? Saya berapa, Bu? Mungkin sekitar 300-an ya. Wow, bedanya apa yang $300? menentukan bahwa boneka itu semakin mahal atau semakin murah gitu? Dari ini bentuk di dalamnya juga. Jadi semakin mahal dia semakin luas gitu untuk dimainkan. Iya. Okay. Kalau saya nggak terlalu mahal ya. Kok nggak luas sih? Berapa nih Jenny? Jenny $80. Gak apa-apa Jenny, kamu biarpun $80 tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau Casey berapa ini? Casey ini pesanan khusus. Woi, pesanan khusus. Berapa harganya kalau pesanan khusus gitu? Aku pesan 2.500. Oh my God, you are expensive girl. Pemimpin yang berani Kan sih. dia mesti ngarang icon kan. Oh, oke, iya. jadi icon khusus gitu ya. Oke. Nah, oke. ini sekarang saya mau tanya tentang productionnya ya. Jadi kita kan tahu kalau di dunia anak-anak tuh kita harus bikin sesuatu yang menarik. Kalau enggak mereka pasti nggak mau nonton gitu kan. Gimana caranya mastiin supaya apa yang kita sajikan kepada anak-anak itu menarik, baik dalam pemilihan skripnya maupun pemilihan propnya, lagunya gitu ya. Edu ya ini penulis skripnya ya. Iya. Kalau untuk bikin menarik, Casey Puppet ini punya ciri sendiri yaitu kita semarak. Jadi selalu menampilkan sesuatu yang semarak, jadi rame gitu loh. Jadi kita bisa banyak pakai properti seperti properti kipas ini untuk tariannya. Jadi kita kebanyakan musikal. Anak-anak lebih suka musik. Jadi pada saat setelah dialog baru kita kasih musik, lagu. Anak-anak bisa ngikutin lagu itu. Jadi dia lebih semakin suka dengan pertunjukan itu. Dan bisa dilihat di depan itu beberapa properti kita yang sering kita pakai. Jadi propertinya bukan properti yang mahal, tapi ini properti yang bisa dibeli dengan harga murah dan bisa dibikin. Contoh kayak hati di depan itu kita bikin sendiri. Oh iya iya. Bahan dasarnya apa itu yang hati di depan? Styrofoam. Oh, kemudian Terus dikasih dibungkus kain betul. kain flanel. Iya, kain flanel yang bisa nyala waktu black betul, light ya. karena ini kita pakai untuk black light. Tapi kalau memang tidak dipakai untuk black light bisa dengan apapun lebih menarik. Iya, iya, oke. Dan kemudian kalau misalnya ada orang-orang lagi yang juga mau belajar, ini kira-kira selain tadi teknik-teknik tertentu tadi itu apalagi yang kira-kira mereka harus mengerti untuk mereka pelajari gitu?
selain teknik puppet itu ya penulisan skripnya dia harus tahu bagaimana cara, karena ini kan boneka kan untuk dihidupkan, untuk ceritanya biar bisa sampai ke anak-anak itu juga harus punya teknik tertentu ya untuk bikin skripnya, karena nggak gampang dengan seperti drama biasa. Ya, oh, iya. oke. Bedanya apa kalau dibandingkan dengan drama biasa? Kalau ini kita harus banyak adegan-adegan lucu dan harus propertinya juga harus banyak. Jadi kayak misalkan kita penulisan, misalnya kita mau mengajarkan tentang kata taat, kita harus ada properti tulisan taat. Taat, sehingga anak-anak bisa gitu. mengerti. Ya, betul. Oh, oke. Jadi harus sedetail itulah. Betul, istilahnya. harus detail. Oke, Dan oke. kita kan melukiskan misalnya di dalam rumah, kita pakai ada pintu, terus juga ada jendela dan lain sebagainya. Jadi visualisasi yang merupakan hal-hal yang sampai detail sehingga anak-anak itu lebih mudah untuk mencerna ceritanya. Karena Seperti kan itu ya? yang kita segmen kita itu kan anak-anaknya SD ke bawah. Jadi cuma berapa menit yang mereka bisa lihat. Oke. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, ini waktunya kuis dulu ya. Jadi, nah pemirsa, ini waktu yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Ya, Anda bisa mengirimkan jawabannya. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu apa nama pelayanan hari ini, panggung boneka ini ya. Apa nama pelayanan mereka? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap Anda, dan jawabannya. Anda bisa kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format yang sama. Apabila Anda mengirimkannya melalui email, tambahkan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Good News for You. Ini adalah buku pertama terbitan dari Anugerah Ministries ya, yang terdiri dari kompilasi kesaksian-kesaksian dari narasumber yang kami undang di Good News program, yang pastinya akan memberkati Anda sekalian. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Nah, bagaimana dengan jenis ceritanya? Jenis cerita apa yang paling digemari oleh anak-anak? Pembentukan karakter ya, kalau untuk anak, sama pengenalan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Apa Dynamite, bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat, oh so good, very good, so good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama dengan saya dalam Good News program. Topik yang sangat menarik kita tampilkan hari ini yaitu anak-anak berharga di mata Tuhan. Saya ditemani oleh seorang artis yang luar biasa yang bernama Johnny. Oke, pemirsa sekalian, kita akan kembali lagi langsung ke Casey Puppet. Silakan, Der. Ya, nah saya mau tanya nih, ngomong-ngomong Casey Puppet ini sudah melayani kemana aja ya? Banyak, beberapa gereja di Jakarta dan di luar Jakarta. Contohnya kayak kita pernah ke Bangka, Belitung, Medan, terus juga Palembang dan Pulau Jawa, Bandung. Bangka Belitung, tempatnya Laskar Pelangi. Iya, iya benar. Tapi kita juga nggak hanya gereja, tapi juga sekolah-sekolah, beberapa sekolah, lalu juga panti sosial, panti asuhan, panti jompo. Wow, dan saya dengar juga sampai korban bencana alam. Ya, betul. korban Bisa cerita nggak waktu itu kemana? Yang korban bencana alam? Ke Jogja kita ya. Apa yang kalian lakukan di sana? Kami show di tempat posko pengungsian Jogjanya. Iya. Ya, jadi waktu di lapangan itu tahun berapa? terbuka. Berapa tahun ya? lalu berarti waktu Gunung Berapi meletus tuh. Iya, iya betul. Oh, oke. Bisa cerita tentang pengalaman itu?
Apa yang kalian lakukan Jadi dan kami kemudian waktu itu responnya dari mereka? Waktu itu kami shoot di 3 tempat. Jadi di 3 titik. Jadi kita ambil di sekolahan yang sangat sederhana sekali. Jadi anak-anak pengungsian itu dikumpulin di sekolahan. Lalu ada juga yang di posko pengungsian mereka yang benar-benar barak ya boleh dibilang ya. Mereka tidur, Barak ya, iya. tempat mereka tidur. Jadi kita show di sana waktu udah 6:30 malaman baru kita show karena kan kita mengandalkan gelap lalu bisa black light puppet kan. Oh, gitu. justru kalau malam bisa show. Iya, Bagus Pak kalau malam ya. Betul. Dan respon Di ruangan terbuka. Karena Ya. kan mereka di ruangan terbuka. respon mereka bagaimana? Wah itu antusias. nggak hanya sekali, anak-anak iya. loh, bahkan ada Orang tua ibu-ibu pun yang ya. samperin saya dan beliau berkata sangat tersentuh mungkin dengan lagu yang dibawakan gitu. Jadi mereka diingatkan kembali bahwa apapun ketika mereka alami saat itu ada Tuhan di dekat Ya, mereka. ya. Jadi mereka jadi ingat lagi gitu. Tuhan Jadi tetap untuk setia. bersyukur dan Putus asa bersyukur. kapan selesainya bencana itu. Oh gitu. Iya. Jadi ternyata melalui boneka ini nggak hanya ke anak-anak, tetapi juga Tidak. sampai ke orang-orang Betul. dewasa, kakek nenek sekaligus. ya? Nenek Iya, iya. sekaligus Oh, betul. oke. Dan Apalagi pada bahkan- saat itu mereka sedang dalam kesusahan ya. Iya, Jadi betul. terhibur ya dengan datangnya ke si Dan Papa. bukan hanya ke orang-orang yang satu iman aja, tapi cross cultural gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Wah luar biasa sekali. Intinya ke penyampaian firman Tuhan. Betul. Iya, 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 Message-nya. iya. Soalnya kita tahu ya kalau orang-orang itu kan hidupnya pada waktu mereka hidup di dunia ini kan banyak masalah. Iya. Belum tentu masalah anak-anak aja yang perlu diperhatikan, tapi orang tuanya juga ya. Betul. Jadi orang tua yang mendengarkan pun mereka bisa belajar sesuatu dari Iya. firman Tuhan yang disampaikan. Wow, luar biasa sekali. Hebat banget ya. Hebat banget. Ya. Nah, bagaimana dengan jenis ceritanya? Jenis cerita apa yang paling digemari oleh anak-anak? Pembentukan karakter ya, kalau untuk anak sama pengenalan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Pengenalan itu, anak-anak sangat suka dengan itu. Dan kita bikin ceritanya lebih ke adventure, lebih cerita sesuatu, mencari sesuatu. Anak-anak jadi lebih suka dari setiap babaknya mereka akan mengikuti cerita itu. Jadi sabar nungguin babak berikutnya Iya, dan gitu mereka ya. jadi ngikut sesuatu. Oke, luar Biasanya biasa. durasi daripada setiap performance itu berapa lama? Berapa menit atau berapa jam gitu? Kita dari yang paling sebentar itu 20 menit. 20 menit Dan sampai yang paling lama kita 1 pernah jam. 1 jam. Wow, luar Iya. biasa. Ya, nah kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita ya. Tapi Dahsyat. sebelumnya saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab ya. Jadi ada seorang ibu dari Sumatera Utara, dia tidak tahan dengan sikap suaminya. Kemudian mengirimkan SMS kepada kami, dia minta didoakan ya. Dan tak lama kemudian suaminya sudah bisa telepon gitu ya, dan dia mengirimkan SMS pada kami bersaksi gitu karena doanya sudah terjawab. Dia bilang, "Shalom, puji Tuhan saudara, doaku selangkah demi selangkah sudah dijawab Tuhan. Kemarin aku meminta doa buat suamiku yang temperamen supaya Tuhan ubahkan hatinya menjadi bapak yang penyayang, baik, penuh cinta, tidak egois dan menghargai keluarga. Kemarin dia menelpon minta maaf, aku sudah maafkan dia dan dia mau aku ajak berdoa bersama walaupun melalui telepon. Tetap dukung aku dalam doa." Wow, puji Tuhan pemirsa ya. Luar Nah, biasa. kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan ibu itu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda apapun juga dan dimanapun juga Anda berada. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Nah pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Kita berkewajiban untuk menuliskan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kita harus mengajarkan sesuai dengan titahnya firman Tuhan. I love you so good. So good jet apa dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya supaya cita-cita kalian tercapai dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Hanya dengan Rp15.000 per hari, Anda sudah menjadi dukungan yang terpenting dalam hidup anak-anak ini. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Masih dalam Good News Program bersama saya Jenny. Oke, sekarang mau ngomong apa Jenny? Sekarang mau nanya. Nanya apa? Nanya gimana membiayai pelayanan Casey Puppet. Iya ya, kalau kalian pergi ke daerah-dairah terpencil, tempat-tempat bencana, itu kan pasti nggak ada pemasukan gitu. Gimana pelayanan kalian ini bisa didanai supaya bisa terus jalan ya? Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Jadi untuk Casey Puppet itu kami punya satu dinamakan subsidi silang. Jadi kami juga main di acara-acara ulang tahun, di acara pernikahan mungkin, atau kami juga pernah waktu itu diminta untuk iklan. Jadi dari dana-dana tersebut kami kumpulkan seperti itu. Wow, hebat ya, luar biasa. Nah, ini kalau boleh diberikan kata-kata dorongan gitu ya kepada sesama pelayan anak ya. Bagaimana mereka boleh terus berapi-api dalam melayani Tuhan gitu ya. Silakan Casey nih yang mau bicara. Casey aja yang ngomongnya. Oke.
Ya, buat teman-teman di luar sana, jangan pernah berhenti untuk melayani anak-anak, karena anak-anak adalah penerus generasi-generasi kita. Jadi terus melayani, semangat! Oke, luar biasa sekali. Oke, sekalian, oke, kita akan tutup dengan dalam segmen terakhir ini dengan firman Tuhan. Oke, Joni, lu duduk sini ya, John. Jangan kemana-mana, John. Gue mau khotbah dulu, John. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada kitab Matius. Kita lihat pasal yang ke-19 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa kadang-kadang dalam kehidupan ini kita nggak mengerti kenapa Tuhan memberikan karunia kepada kita anak-anak kecil atau anak-anak kita. Saya percaya bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan kita di dalam rupa dan gambarnya, Tuhan itu memerintahkan kepada kita supaya beranak cucu. Dengar baik-baik pemirsa, perintah Tuhan kepada kita adalah supaya kita beranak cucu. Ada amin nggak? Jadi artinya pada waktu pemirsa sekalian, pada waktu saudara ataupun saya, kita dikarunia oleh Tuhan seorang anak atau 2 orang anak. Kadang-kadang ada orang yang punya anaknya begitu banyak, 5, 6, 7. Kalau kita tahu kakek nenek kita zaman dahulu itu anaknya bisa sampai 14 gitu pemirsa sekalian ya. Mungkin sampai lupa namanya. Tetapi dengar baik-baik, siapapun dan apapun rupa anak kita, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memerintahkan supaya kita itu mempunyai anak dan cucu. Bukan hanya tujuannya supaya meneruskan garis keturunan kita, tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa anak-anak itu kerajaan surga itu adalah milik seperti orang-orang itu, yaitu anak-anak kecil. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, anak-anak kita itu berharga di mata Tuhan. Ada amin nggak pemirsa sekalian ya? Amin. Oleh karena itu mari kita pelajari, mari kita lihat kenapa anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Bukan karena nomor satu, bukan karena mereka itu saja adalah orang-orang yang sangat polos. Kita tahu anak-anak kecil itu ada orang yang bilang kalau anak kecil itu lahir itu ibaratnya seperti sebuah kertas yang putih. Ada amin nggak pemirsa sekalian? Jadi kita sebagai orang tua kita berkewajiban untuk menuliskan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kita harus mengajarkan sesuai dengan titahnya firman Tuhan. Supaya di dalam kehidupan mereka, mereka itu mendapati kehidupan yang baik dan benar. Yang kedua, kita tahu bahwa anak-anak kecil ini pada waktu mereka hidup dalam dunia ini, mereka itu dengan mudah memaafkan orang yang nyakitin hati mereka. Di dalam kerajaan surga, Tuhan menyuruh kita supaya kita bertingkah, bukan bertingkah saudara sekalian, tetapi mempunyai hati yang seperti anak kecil yang suka mengampuni orang lain. Sehingga di dalam pada waktu kita menghadapi kehidupan ini ada banyak orang-orang yang nyakitin hati kita. Mereka memfitnah kita, mereka menghancurkan kehidupan kita. Nah, pada masa-masa itu, pada waktu kita sanggup untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita, tahukah pemirsa sekalian bahwa hidup kita itu menjadi orang yang besar. Jadi hari ini firman Tuhan berkata bahwa anak-anak berharga di mata Tuhan. Bagaimana Anda mementorkan anak-anak Anda? Ajarkan kepada mereka hal-hal yang baik dan benar. Tingkah laku kita sebagai orang tua itu selalu dilihat oleh mereka. Cara kita berbicara, cara kita membawa diri kita, cara kita berbisnis, cara kita beribadah, cara kita menjadi suami yang baik, menjadi suami yang benar, menjadi istri yang baik dan benar. Cara kita mengelola keuangan kita. Anak-anak itu akan meniru kehidupan kita. Maka yakinkan diri pemirsa sekalian bahwa supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Karena anak-anak pemirsa sekalian dan anak-anak saya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Maukah Anda menjadi berkat buat anak-anak Anda? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kecil. Siapapun Anda pemirsa sekalian yang mempunyai anak kecil, tumpang tangan kepada mereka, katakan dalam nama Yesus, nak, firman Tuhan mengatakan kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu naik dan tidak turun. Dan kepada siapapun saudara sekalian, engkau yang merasa ditinggal oleh orang tuamu, engkau yang merasa marah karena orang tuamu meninggal engkau tidak tahu dan tidak kenal siapa orang tuamu, saat ini lepaskan pengampunan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kalau engkau tidak mengenal siapa orang tuamu, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku undang engkau masuk dalam hatiku. Engkau adalah Bapakku. Walaupun aku tidak kenal orang tuaku secara jasmani, tapi aku mau engkau menjadi Bapakku. Terima pemirsa sekalian, biarlah kasih karunia dan sukacita dan cinta yang besar daripada Tuhan selalu menaungi kehidupan pemirsa sekalian. Aku melepaskan berkat dan perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama dengan saya. Katakan, amin. Haleluya. Ya.
Pemirsa, kami sudah tiba di penghujung acara Good News hari ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama-sama dengan kami dalam 1 jam yang baru saja kita lewati bersama. Kami akan kembali di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Anda juga dapat follow kami di Twitter kami ataupun di fanpage Anugerah Ministries di Facebook. Kami sangat bersyukur untuk setiap dukungan, setiap support yang sudah diberikan kepada pelayanan ini. Terima kasih pemirsa sekalian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation.